Halo seluruh jemaat Tuhan GKI Padang. Hari ini Minggu 26 Juli 2020. Senang sekali dapat berjumpa dalam ibadah raya online kita pada minggu ini. Di tiap-tiap minggu kita dapat diberkati dalam ibadah raya online kita. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah raya online, selamat bergabung dan selamat diberkati dalam ibadah ini. Dan pada minggu ini adalah minggu akhir bagi kita di bulan Juli. Minggu depan kita akan memasuki bulan baru, yaitu bulan Agustus. Bukan berarti kurang bersukacita kita, tapi semakin kita bersyukur kepada Tuhan sekalipun di masa sulit seperti ini. Nah, pada minggu ini kita akan diberkati dalam ayat renungan kita diambil dalam kitab Ibrani 13 ayat 16. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Umat Tuhan, mari sama-sama kita mengucapkannya kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Biarlah kita senantiasa mengerjakan bagian kita, itu dengan berbuat baik kepada sesama kita, karena Tuhan yang akan membalaskannya berlipat ganda-ganda bagi kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, GKI Padang yang percaya firman-Nya berkuasa atas hidup kita. Kita sama-sama memuji Tuhan. Sekarang ku berlomba
Tuhan, pada saat ini kami umat-Mu datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu.
Tuhan Yesus yang baik dalam kerjaan sorga, ini kami umat-Mu Tuhan menyatukan hati kami, membawa ucapan syukur untuk setiap kemenangan yang kami dapatkan di sepanjang minggu ini. Kemenangan untuk hubungan orang tua dan anak yang Engkau pulihkan, bertambah usia umat-Mu dan merayakan ulang tahun bersama dengan keluarga mereka. Di masa pandemi ini Tuhan, umat-Mu juga dapat memberi kepada sesama yang membutuhkan, sembuh dari pusing, dapat dipanggil kembali bekerja, usaha jual beli yang terus meningkat Tuhan hasilnya, nilai mata kuliah yang belum tuntas sebelumnya sudah dikeluarkan oleh dosen, mendapatkan nilai IP yang memuaskan, bahkan Tuhan dapat membeli HP untuk keperluan belajar online. Inilah kemenangan yang kami terima Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan karena kekuatan kami, tapi semua oleh karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hanya Engkau lah yang ditinggikan, dimuliakan dalam setiap hal berkat yang kami dapatkan. Dan pada saat ini Bapa, kami juga kembali menaikkan topik doa kami. Di bulan Juli kami banyak diberkati tentang tema firman Tuhan, tentang pemberian dan juga Tuhan persembahan. Kami percaya Tuhan Yesusku di bulan yang baru, di bulan Agustus kami akan memasukinya Tuhan dengan tema yang baru tentang pengampunan. Terima kasih buat hamba-Mu telah menemukan tema ini Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan Bapa, agar kami dapat membuka hati kami, pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan ini dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati pada saat ini Bapa, proses belajar daripada online, daripada seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mencukupkan kuota internet mereka, bahkan juga uang sekolah, uang perkuliahan. Engkau yang mencukupkan juga semua daripada umat Tuhan yang pindah rumah dengan kontrakan yang baru. Engkau cukupkan biayanya Tuhan. Bahkan juga anak-Mu Tuhan yang dapat diterima di perguruan tinggi negeri melalui UTBK dan juga melalui jalur mandiri. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk lingkungan daripada rumah jemaat Tuhan, agar dapat terbebas daripada COVID-19. Engkau juga yang berkuasa untuk memulihkan daripada usaha, daripada umat-Mu. Tidak ada ya Tuhan yang putus asa, tapi terus semangat. Semakin Tuhan menaikkan doanya kepada Engkau Tuhan, kami percaya Engkau turut campur bekerja dalam usaha umat-Mu. Kami juga berdoa buat umat Tuhan sedang merindukan daripada keturunan. Tuhan yang memberkati daripada rahim istri yang sedang merindukan keturunan. Bagi umat Tuhan sedang membutuhkan juga merindukan jodohnya Tuhan, kami percaya dapat menemukan dalam Engkau. Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur, kemenangan, bahkan doa-doa yang telah kami naikkan. Kami percaya Tuhan Yesusku, Engkau yang telah mendengar dan juga sedang menjawab setiap doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau merupakan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu, karena pada hari ini kami boleh kembali menghadap hadirat-Mu, dan kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, memanggil nama-Mu Tuhan, dan mengucapkan syukur untuk setiap kebaikan-Mu yang telah terjadi, yang telah terlaksana dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kejadian kami selalu ajaib dan selalu dahsyat, dan ajaib segala perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan,
Inilah yang kami perlukan, inilah yang kami butuhkan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, yaitu hikmat daripadamu, tuntunan daripada Roh Kudus yang akan berbicara langsung melalui firman-Mu kepada kami. Kuduskan, sucikan setiap hati, setiap telinga, supaya kami boleh mendengar dan setiap firman-Mu dapat jatuh di tanah yang subur, bila hati kami terbuka, dan dengan rendah hati kami mau untuk mengerjakan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, supaya selama firman-Mu ini disampaikan, baik saya yang menyampaikan maupun setiap jemaat yang mendengar dan mencatat, kami semua dapat diberkati, dikuatkan dan diteguhkan. Kami yakin Kau hadir dan Kau bekerja dari awal sampai akhir firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara semua. Saya pribadi sangat sukacita bisa kembali berjumpa dalam ibadah online GKI Padang. Dan kita bersyukur kita semua dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, tentu kondisi yang sukacita. Terlepas dari apa yang terjadi di dalam hari-hari kita selama 1 minggu ini, kita bersyukur karena kita punya waktu untuk beribadah, punya kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Minggu yang lalu kita diberkati oleh Gembala Sidang dengan satu judul firman Tuhan, yaitu memberi hidup, melayani Tuhan, dan melayani sesama. Tentunya saudara semua yang mencatat, saudara semua yang mengikuti seri khotbah tersebut pasti sangat-sangat diberkati bahwa hidup kita adalah melayani Tuhan dan melayani sesama. Saya menangkap minggu yang lalu bahwa ada satu pesan yang mau disampaikan oleh Gembala Sidang, supaya dalam masa pandemi ini, gereja kita, GKI Padang, bukan menjadi gereja, bukan menjadi jemaat yang hanya berseru meminta pertolongan Tuhan, tetapi menjadi gereja yang bertindak dan melayani. Even walaupun kondisi pandemi ini kita lihat seolah-olah masih sama. Atau mungkin perubahan yang kita harapkan perubahan yang kita lihat belum seperti yang sedang kita harapkan pada saat ini. Saya menangkap satu maksud dalam firman Tuhan tersebut bahwa Gembala Sidang ingin kita semua, setiap jemaat, semua gereja, khususnya kita GKI Padang, dapat menjadi gereja yang bergerak untuk melayani dalam masa pandemi. Berbicara minta tolong, berdoa, ataupun memohon pemulihan daripada Tuhan, ya saya kira semua orang melakukannya pada hari-hari ini. Tapi berapa banyak orang yang bisa dengar panggilan Tuhan dan masih tetap berdiri melayani Tuhan dan melayani sesama pada hari ini. Suatu pesan yang luar biasa minggu yang lalu. Dan hari ini saya akan menyambung apa yang disampaikan Ibu Gembala, dan saya kasih judul firman Tuhan ini sama dengan minggu yang lalu, yaitu memberi hidup, melayani Tuhan dan sesama, bagian yang kedua. Mari kita lihat dalam Lukas 5 ayat 1 sampai ayat 11. Saudara jangan lupa siapkan catatan, siapkan Alkitab juga, karena ada sesuatu hal yang akan Roh Kudus sampaikan, wahyukan bagi kita semua, pribadi lepas pribadi. Amin, saudara-saudara. Mari kita lihat dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Artinya, pada malam itu nihil. Tidak ada hasil sama sekali yang ditangkap oleh Simon dan saudara-saudaranya. "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang,
Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Lukas 5 ayat 1-11. Mari kita lihat satu persatu poin-poin yang bisa kita pelajari dari ayat firman Tuhan ini. Petrus dan saudara-saudaranya, Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka adalah nelayan yang kita tahu pekerjaan nelayan adalah mencari ikan, menjala ikan. Dan mereka tentunya bekerja ataupun mencari ikan untuk dapat memenuhi kehidupannya sehari-hari. Menghidupi kebutuhannya, kebutuhan keluarganya, dan apa-apa yang harus dia penuhi pada masa tersebut. Dan ada suatu waktu di mana mereka tidak menangkap apa-apa. Ada satu masa di mana mereka tidak mendapatkan apa-apa di dalam hasil, di dalam usaha mereka, dalam pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Itu mengingatkan saya pribadi dengan apa yang kita alamin dalam masa-masa ini. Ini dalam masa pandemi. Kita lihat bahwa tidak hanya goncangan, tidak hanya gangguan terjadi di dalam aspek kesehatan saja. Namun ada banyak aspek Bapak Ibu Saudara yang terjadi di dalam pandemi ini. Paling sering kita bicara hari-hari ini adalah aspek finansial. Kalau bicara finansial mungkin akan ada banyak kita yang bisa mengeluh akan kekurangan omset, kekurangan penjualan, kehilangan usaha, pemecatan, pemotongan gaji, pemotongan tunjangan. Ada banyak hal yang bisa kita bicarakan. Saya secara pribadi pun kalau ditanya, karena saya pun masih bekerja di dunia, secara pribadi pun saya pasti ditanya, pasti ada goncangan. Gereja kita pun kalau ditanya secara administrasi, secara finansial gereja, ada goncangan yang sedang terjadi. Dan ternyata goncangan itu kita alamin bukan hanya hari ini saja. Jauh sebelum ini, bahkan pada masa Yesus berjumpa Simon dan saudara-saudaranya, goncangan itu pun terjadi dalam kehidupan mereka. Di mana ada satu masa, ada satu malam, mereka tidak menangkap apa-apa. Dan mungkin malam itu bukan malam yang pertama bagi mereka pulang tanpa hasil. Bisa jadi ada malam yang lain di mana mereka tidak mendapatkan apa-apa dalam usaha mereka. Mereka tidak memperoleh ikan yang bisa mereka jual untuk menghidupi kehidupan mereka. Namun apa yang Yesus lakukan? Sebelumnya Yesus katakan bahwa dia memakai perahu Simon untuk mengajar, untuk memberitakan firman Tuhan bagi orang banyak di atas perahunya Simon. Yesus memakai aset, memakai kepunyaan. Aset Simon pada masa dia menjadi seorang nelayan adalah perahu dan jala. Ada dua aset, ada dua hal yang paling memegang peranan penting dalam pekerjaan Simon. Sebagai seorang nelayan, dia punya perahu dan dia punya jala. Pada aset yang pertama, perahu, Yesus pakai itu untuk dapat memberitakan firman Tuhan bagi banyak orang. Dan di ayat selanjutnya, ayat 5, ayat 6, Yesus memakai aset yang kedua, yaitu jala. Apa yang Yesus minta? Dia katakan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Ayat 4 berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu Simon katakan, Tuhan, sudah sepanjang malam, guru sepanjang malam, kami sudah cari. Dan pada waktu mereka sedang berbicara ini, kondisi waktunya bukan lagi malam, melainkan sudah pagi ataupun sudah di siang hari. Lalu Yesus katakan sesuatu hal yang tidak biasa supaya mereka menolakkan perahunya ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala. Siang-siang mencari ikan. Saya pribadi sih bukan nelayan, tapi sepertinya rata-rata kita mengetahui bahwa nelayan mencari ikan pada waktu malam hari. Karena pada malam hari ikan naik ke permukaan, karena ikan tidak suka tentunya terkena dengan panas daripada sinar matahari,
Dan pada malam hari tidak ada matahari, suhu menjadi lebih dingin dan ikan naik ke permukaan, kemudian nelayan jadi lebih bebas untuk menjala ikan. Namun pada malam itu mereka tidak dapat apa-apa. Dan sekarang ada hal yang lebih mustahil lagi, ada hal yang lebih aneh lagi yang Tuhan minta kepada Simon, yaitu untuk menebarkan asetnya, yaitu jalannya di siang hari. Di waktu yang secara pemikiran manusia, it is impossible. Tidak mungkin untuk menangkap ikan. Lalu Simon katakan, namun karena engkau yang memintanya, maka aku akan tetap melakukannya. Dan kemudian Simon lemparkan jalannya, dan apa yang terjadi? Saudara bisa lihat dalam ayat selanjutnya, bagaimana mereka menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Bahkan dikatakan bahwa saudara-saudara ataupun teman-teman daripada Simon takjub melihat tangkapan ikan. Artinya, di waktu-waktu sebelumnya mereka belum pernah melihat begitu banyaknya, begitu melimpahnya ikan yang mereka tangkap. Sebagai nelayan, mungkin mereka sudah nelayan senior ya pada waktu tersebut. Sebagai nelayan yang sudah setiap hari atau mungkin setiap minggunya pekerjaan mereka mencari ikan, itu kali pertama mereka menangkap ikan di waktu yang tidak mungkin, di musim yang tidak mungkin, dan mereka menangkapnya bukan dalam jumlah yang minim, melainkan dalam jumlah lebih banyak dibanding mereka nangkap ikan di waktu yang masuk akal. Saya percaya Tuhan yang sama yang bekerja pada hari ini. Tuhan yang menjumpai Simon, Tuhan yang menjumpai kita juga pada hari ini. Tuhan yang sama yang mampu melakukan suatu berkat yang melimpah, suatu kelimpahan, bahkan di dalam musim, bahkan di dalam momen yang menurut kita pribadi, mungkin kita ada yang tukang senior, ada yang penjual senior, ada yang profesional yang sudah senior. Mungkin kita ada juga siswa yang sudah senior, yang kita rasa ini tidak mungkin terjadi. Ini sangat-sangat tidak mungkin terjadi. Tapi Tuhan yang sama, saudara-saudara. Tuhan yang menjumpai Simon, Tuhan juga yang menjumpai kita pada hari ini. Yang sanggup untuk memakai aset kita, untuk memberkati kita di luar daripada ekspektasi kita. Tuhan yang sama. Tuhan yang sama. Bukan pada waktu Simon Tuhan mampu melakukan hal yang besar dan sekarang Tuhan tidak mampu melakukannya. Musim bisa berubah. Kondisi kita bisa terasa semakin sulit. Hal-hal di sekeliling kita bisa terasa semakin kurang mensupport, kurang mendukung kehidupan kita. Tapi Tuhan kita tidak berubah oleh karena itu. Dia sanggup memakai aset kita. Dia sanggup memakai aset kita, memberkati kita lebih daripada apa yang kita bisa bayangkan. Namun ayat ini nggak berhenti di sini. Ayat ini nggak berhenti di dalam hidup yang berkelimpahan. Nah, di sini titik menariknya. Setelah semuanya, setelah satu hal yang ajaib Yesus kerjakan, lalu Yesus katakan, jangan takut Simon. Ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Simon yang baru mengenal Yesus dan dia punya kesempatan untuk menikmati kesuksesan. Sebagai seorang nelayan tentunya tangkapan ikan yang banyak adalah sebuah kesuksesan, bukan? Yalah, sebagai seorang nelayan tentu pencapaian terbesarnya adalah menangkap ikan. Apalagi ikan yang ditangkap dalam jumlah yang banyak. Namun Simon secara luar biasa ayat 11 berkata, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun, Simon dan saudara-saudara dan teman-temannya meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dengan kata lain, Simon dan saudara-saudaranya menyerahkan hidupnya untuk mengikut Yesus. Lebih daripada memakai aset kita, Yesus lebih mau memakai kehidupan kita. Dari firman Tuhan ini kita bisa menyimpulkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah memakai aset kita untuk memberkati kita. Pertama kali ketika kita lahir baru, ketika kenal Yesus, kita datang mungkin ada yang dari latar belakang keluarga yang broken home, ada yang datang dari keluarga, dari pribadi yang tidak mampu berkomunikasi, ada yang datang dari keluarga, dari orang yang sangat miskin sekali. Ada yang
datang dari yang sakit penyakit, dan ada banyak masa lalu kita, dan kita datang kepada Yesus. First time, kali pertama kita berjumpa Yesus. Dia akan memakai aset kita untuk memberkati kita. Tapi selanjutnya, Allah mau memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Perjalanan rohani kita nggak hanya berhenti di Allah memakai aset kita. Perjalanan iman kita, perjalanan kekristenan kita tidak hanya berhenti di Allah memakai aset kita untuk memberkati kita. Kalau kita berhenti di sini, maka masa pandemi ini, saya yakin dan percaya bahwa ini adalah masa yang tepat bagi kita untuk mengerang dan untuk bersungut-sungut, untuk komplain akan kehidupan kita. Karena kita melihat aset kita bukan bertambah banyak, mungkin stagnan, mungkin juga menurun. Namun perjalanan kekristenan yang Alkitab mau ajarkan bagi kita, yang Alkitab selalu ajarkan, selalu tuliskan bagi kita, bahwa Allah tidak berhenti dengan memakai aset kita, tapi Allah akan memakai kita untuk memberkati orang lain. Itu sebabnya gereja kita pada masa-masa pandemi ini, GKI Padang, mari kita terus bergerak. Mari kita terus melangkah maju. Bicara keluhan banyak, bicara hal yang negatif sangat mudah bagi kita untuk berbicara dalam masa-masa ini. Siapapun kita ditanya, pasti sangat mudah untuk berbicara ini. Tapi yang Tuhan mau, tapi yang Alkitab mau ajarkan bagi kita, apakah kita masih tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan menggunakan kehidupan kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Karena pekerjaan Tuhan tidak hanya berhenti di aset kita, tapi pekerjaannya terus berlanjut dengan memakai kehidupan kita. Tuhan bukan hanya mau menyatakan kuasanya kepada kita, tapi dia mau menyatakan kuasanya melalui kita. Bagi orang lain, bagi sekeliling kita. Kita belajar dari firman Tuhan bahwa Yesus tidak hanya mencari simpatisan. Ada banyak orang yang mengikut Yesus untuk mencari kesembuhan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang berdosa diselamatkan, yang najis ditahirkan, disucikan, yang kusta ditahirkan kembali. Ada banyak mereka. Tapi yang selalu bersama Yesus adalah murid-muridnya. Saya mencari murid ini asal katanya dari student, dan asal kata lebih tua lagi dari studer. Dalam bahasa Latin, yang artinya adalah applying oneself to. Artinya menerapkan, atau seseorang yang menyerahkan, menerapkan, membaktikan dirinya kepada. Yesus tidak hanya mencari simpatisan. Allah tidak hanya mencari simpatisan, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia mencari siapa yang menjadi muridnya. Siapa yang mau membaktikan, memberikan hidupnya. Lebih dari sebuah persembahan aset, Yesus lebih mau persembahan hidup kita. Lebih daripada aset kita, dia mau hidup kita. Itulah persembahan kita yang tertinggi yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Bahkan hidup kita yang kita beri pun tidak bisa membalas sedikit pun kebaikannya. 1 Samuel 3 ayat 1-10. Kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Minggu yang lalu, Gembala Sidang katakan bahwa tidak ada usia yang, ini yang paling tepat untuk melayani. Atau terlalu cepat, atau terlalu tua untuk melayani. Enggak ada. Ada satu anak-anak di dalam firman Tuhan, yang Tuhan pakai dalam masa mudanya. 1 Samuel 3, ayat 1 sampai ayat 10. Mari kita baca, saudara-saudara. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Dan pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Iya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya.
Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. "Samuel, Samuel," dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Ayat 1 berkata bahwa pada masa itu, Tuhan jarang berfirman, dan Tuhan jarang memberikan penglihatan-penglihatan. Mungkin hal yang sama juga sedang kita alami pada hari ini. Seolah dalam masa pandemi ini kita sangat sulit mendengarkan suara Tuhan. Pada minggu yang lalu saya ke Sawah Lunto dan saya berjumpa dengan salah satu teman rohani kita. Saya bertemu dengan keluarga ini, kami makan bersama, dan kita berbicara. Sudah sangat lama saya sangat rindu sekali dengan mereka, dan saya rasa pun mereka rindu juga dengan kita semua. Bukan saya rasa, pastinya mereka rindu dengan kita semua. Dan kemudian kami makan bersama dan kita bicara mengenai firman Tuhan. Dan kemudian saya bersaksi tentang apa yang saya alamin baru-baru ini dalam pekerjaan yang saya tekuni sebagai seorang dokter. Saya katakan kepada mereka, kalau ditanya sama saya, apakah saya sudah mendengarkan jawaban Tuhan dalam masalah ini? Saya katakan jujur, saya gak dengar suara Tuhan. Jujur saya gak bisa, ketika saya berdoa, ketika saya tanya kenapa ini terjadi, jujur sebenarnya saya belum dapat Tuhan bicara apa. Tapi bukan berarti hidup kita kemudian berhenti, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti Tuhan kita tidak bekerja, Tuhan kita tidak melakukan tugasnya sebagai Tuhan, penguasa dan pemilik kehidupan kita. Saya katakan kepada keluarga ini, justru ketika saya memutuskan untuk terus berjalan, di situ saya menemukan jawaban. Bukan Tuhan yang bicara langsung, tapi keadaan yang menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kondisi bangsa Israel pada waktu tersebut, di mana Tuhan jarang sekali bicara, sehingga Samuel tidak tahu siapa yang memanggil dia. Tapi sebenarnya Tuhan selalu bicara. Dan Tuhan lebih dahulu memanggil kita sebelum menjawab masalah kita. Ada permasalahan yang dihadapi oleh Eli dan anak-anaknya. Ada permasalahan yang dihadapi oleh yang dihadapi oleh bangsa Israel. Tapi terlebih dahulu, Tuhan mencari ada orang yang mau menyerahkan hidupnya untuk mengatakan, "Ya Tuhan, berbicaralah karena hamba-Mu ini siap untuk mendengar." Sangat sedikit kita ataupun orang-orang Kristen yang kalau kita masih sibuk dengan kondisi yang terjadi pada hari ini, sulit bagi kita dengar suara Tuhan. Ada Maria dan Marta sebagai contoh dalam firman Tuhan. Yesus tidak mengenyampingkan Marta. Yesus bukannya tidak menyukai apa yang dilakukan Marta, tidak. Tetapi ada yang lebih dahulu dan kemudian bisa dilakukan. Mungkin hari-hari ini kita sibuk memikirkan bagaimana kehidupan keluarga kita, bagaimana finansial keluarga kita, bagaimana usaha kita harus berjalan. Tapi terlebih dulu, Tuhan bukan mau menjawab masalah kita, tapi terlebih dahulu Tuhan mau bicara dengan kita. Dan apakah kita siap mendengar? Ketika Samuel katakan, "Berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar." Dengan kata lain Samuel katakan, "Tuhan, hidupku ini siap. This is my life. Ini hidupku, bicaralah." Dan saat itu Tuhan bicara kepada Samuel dan menyingkapkan apa yang akan Tuhan kerjakan atas bangsa Israel. Pemberian hidup membuat Tuhan memakai kita untuk menyatakan dirinya kepada orang lain di sekitar kita. Tahukah saudara bahwa panggilan hidup kita jauh lebih besar daripada list target-target pencapaian kita. Pekerjaan Simon dan saudaranya adalah sebagai nelayan, tapi panggilan Tuhan bagi mereka bukan sebagai nelayan, tetapi menjadi penjala manusia. Pekerjaan Samuel pada waktu itu adalah penjaga tabut Tuhan, pembersih di dalam rumah Tuhan. Tapi panggilan Tuhan menjadi seorang nabi atas umatnya Israel. Pekerjaan Daud adalah sebagai gembala bagi kambing domba ayahnya dan mengantarkan makanan kepada abang-abangnya. Tapi panggilan Tuhan ketika dia menyerahkan hidupnya jauh lebih besar, tidak hanya menjadi raja, tetapi juga menjadi pemazmur, menjadi pahlawan, menjadi orang yang membela
bangsa Israel. Panggilan Tuhan jauh lebih besar daripada pekerjaan yang sedang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Menyerahkan hidup untuk melakukan kehendak Allah, mempersembahkan hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, itu adalah kelanjutan daripada kelahiran baru kita. Hidup kita nggak hanya berhenti lahir baru dan kemudian kita terima berkat Tuhan dan that's it. Sekali lagi, Tuhan lebih mau memakai kita ketimbang memakai aset-aset kita. Roma 6 ayat 13, saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dan janganlah sampai menyerahkan anggota tubuh kita menjadi alat untuk melakukan yang jahat. Tetapi hendaklah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Karena dulu kita mati rohani, tetapi sekarang rohani kita sudah dihidupkan kembali. Jadi hendaklah anggota tubuh ini kita gunakan menjadi alat untuk melakukan kehendak Allah. Menghidupkan rohani adalah tugas Yesus yang sudah dia selesaikan di kayu salib. Dan tugas kita adalah menyerahkan seluruh hidup kita. Di mana kita masih hidup di dunia. Ada pilihan bagi kita. Apakah kita mau pergunakan seluruh hidup kita, alat-alat tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki sebagai alat dosa. Ataukah kita mau memilih untuk mempersembahkan sebagai alat bagi kebenaran. Posisi terkemuka di hadapan Tuhan, posisi yang paling penting di hadapan Tuhan, bukanlah untuk menjadi sukses. Tapi posisi yang paling penting di hadapan Tuhan adalah posisi melayani. Minggu yang lalu Gembala Sidang katakan panggilan kita bukan menjadi sukses seperti apa yang dunia mau. Kalau bicara tentang ini Bapak Ibu Saudara, gimana caranya sukses di tengah-tengah pandemi yang begitu sulit yang kita hadapin. Di tengah-tengah begitu banyaknya hal-hal yang sangat tidak bisa kita bayangkan terjadi. Bagaimana mungkin kita bisa sukses di tengah-tengah ini? Namun panggilan kita bukan untuk sukses. Panggilan kita adalah untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Matius 20 ayat 25-28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, Tuhan ingin hidup kita. Inilah persembahan kita yang paling utama. Persembahan kita yang paling penting. Inilah pemberian kita yang paling tertinggi. Hidup kita. Untuk apa? Untuk melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan dan melayani sesama. Kita akan mendapatkan posisi di mata Tuhan. Kita akan menjadi suatu alat bagi Tuhan ketika kita siap memberikan hidup kita untuk melayani Dia dan melayani sesama. Kita akan mengerti tujuan hidup kita dari posisi melayani. Kita hanya bisa mengerti dan mendapatkan arti daripada hidup kita dari posisi melayani. Mungkin ada pertanyaan dalam diri kita, apa sih sebenarnya panggilan hidup saya? Panggilan hidup adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan dan bisa membuat dampak yang baik bagi orang di sekeliling kita. Jauh lebih besar daripada pekerjaan kita. Tuhan sudah menyiapkan suatu panggilan bagi kehidupan kita. Dan itu akan terjadi kalau kita datang dan menyerahkan hidup kita untuk Tuhan pakai. Tidak ada orang yang ini dipanggil melayani, ini tidak dipanggil melayani. Semua kita dipanggil melayani. Pertanyaannya, apakah kita mau memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan dan sesama? Ibrani 13 ayat 16-17. Jadi melalui Yesus, marilah kita selalu memberikan persembahan rohani kepada Allah. Marilah kita selalu memberikan persembahan rohani kepada Allah. Inilah judul dan tema pada bulan ini, yaitu persembahan dan pemberian. Yaitu melalui semua perkataan kita, hendaklah kita memuji Allah. Dan dengan berani memberitakan bahwa Yesus adalah penguasa kita. Dan janganlah kita lupa melakukan hal-hal yang baik terhadap orang-orang lain dan saling menolong. Karena itu juga merupakan persembahan yang menyenangkan hati Allah. Persembahan dan pemberian. Hidup kita melayani Tuhan dan melayani sesama. Pelayanan yang paling dasar, ada 4 yang disampaikan dalam Ibrani 13. Ayat 16-17 yang saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Yang pertama adalah dengan memuji Allah. Siapa sih kita
yang masih mampu menemukan alasan untuk tetap bersyukur dan memuji Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Pujilah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Perkatakanlah, berapa hari ke belakang Gembala Sidang selalu membagikan firman Tuhan di dalam core team group, dalam WA group kami, memperkatakan berkat, memperkatakan ayat-ayat firman Tuhan dalam usaha yang sedang dikerjakan. Pelayanan pertama yang paling dasar adalah memuji Tuhan. Berapa banyak kita masih bisa menemukan alasan untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Pelayanan yang kedua adalah memberitakan Yesus, bahwa Dia yang punya hidup kita dan penguasa atas kita. Beritakan Dia, siap atau tidak, siap sedia, baik atau buruk waktunya. Dalam masa sukar seperti yang kita hadapi hari-hari ini, tetap beritakan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, berbuat baik, melakukan hal baik kepada orang lain. Melakukan hal baik tidak hanya berbicara memberikan uang, ada banyak yang bisa kita beri, perhatian, kasih, kehangatan, pelukan, senyuman, support, motivasi, doa. Kita bisa berikan tenaga kita, ide kita, kreasi kita, kreativitas kita. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Mari GKI Padang, jangan berhenti untuk berbuat baik kepada orang lain. Pandemi mungkin bisa mengurangi finansial kita, tapi tidak bisa menghentikan kita mempergunakan aset kita untuk memberkati orang lain. Dan yang keempat, pelayanan dasar yang bisa kita lakukan adalah saling menolong. Ada banyak orang di sekeliling kita yang butuh pertolongan kita. Open up your eyes. Lihat sekeliling kita. Ada mereka yang butuh. Benar sekali kita sedang butuh. Benar sekali kita sedang dalam posisi yang kekurangan. Tapi lihat sekali lagi ke sekeliling kita. Ada orang yang lebih kurang beruntung daripada kita. Ada orang yang jauh lebih membutuhkan kepada kita. Benar. Bahwa kita harus menyimpan. Kita harus hemat. Kita harus pintar-pintar mengaturkan pengeluaran. Benar sekali Bapak Ibu Saudara. Itu hikmatnya manusia. Tetapi kalkulasi surga berbeda sekali dengan kalkulasi dunia. Barang siapa yang memberi, kepadanya akan diberi. Takaran yang kita pakai untuk memberi, takaran itu juga yang akan Tuhan pakai untuk memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya sangat berharap firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini bisa membantu kita semua dan menutup bulan ini dalam tema persembahan dan pemberian, supaya kita semua tidak berhenti melayani Tuhan dan melayani sesama. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, walaupun kita tidak melakukan ibadah secara fisik bersama-sama, tapi esensi kita sebagai gereja Tuhan di masa pandemi ini biarlah menjadi gereja yang bergerak untuk melayani Tuhan, melayani sesama, melayani pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Bersyukur karena kami menerima suatu pewahyuan, suatu kekuatan, dan suatu hikmat yang baru pada hari ini. Kami tidak mau menjadi gereja yang mengeluh, menjadi gereja yang manja, menjadi gereja yang lemah dengan terus memperkatakan persoalan kami, dengan terus memperkatakan kekurangan kami. Memang benar Tuhan, faktanya kami sedang di dalam kondisi kekurangan. Namun, hidup kami bukan hanya tentang aset ataupun tentang pekerjaan kami, tetapi ada panggilan Tuhan yang jauh lebih besar daripada pekerjaan yang sedang kami lakukan. Bapak, saya berdoa biarlah firman-Mu yang saya sudah sampaikan dan yang kami dengarkan bersama-sama, biarlah melalui firman Tuhan ini, kami kembali kepada panggilan kami, yaitu untuk melayani-Mu dan untuk melayani sesama kami. Ajari kami untuk memuji-Mu dan mengucap syukur dalam segala kondisi. Mampukan kami untuk memberitakan, untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah pemilik dan penguasa kehidupan kami. Ingatkan kami terus Roh Kudus untuk berbuat baik kepada orang lain, sekalipun kepada musuh kami. Ingatkan kami untuk berbuat baik. Mampukan kami untuk saling menolong. Bukakan mata kami untuk melihat bahwa ada lebih banyak orang yang lebih membutuhkan dari kami. Janganlah kami menjadi orang yang pelit dan kikir dan tutup mata kepada sekeliling kami. Kami bersyukur Tuhan karena Kau Allah yang adil. Kepada yang memberi, kepada mereka akan diberi. Dan takaran yang kami pakai, takaran itu juga yang akan Kau pakai Tuhan. Bahkan takaran yang dipadatkan, yang digoncangkan dan sampai tumpah keluar. Tuhan, terima kasih. Biarlah semua kami, umat-Mu, gereja-Mu, menjadi gereja yang bergerak, menjadi gereja yang dipenuhi dengan kuasa untuk melayani Tuhan dan untuk melayani sesama. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah firman-Mu ini. Saya bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Kita telah sampai di penghujung ibadah online kita. Mari kita mengucap syukur, kita angkat persembahan kita. Kita yakin dan percaya Tuhan kita melihat setiap hati kita yang memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat pekerjaan kami yang sudah Tuhan berkati. Kami mau belajar untuk tidak melihat kepada kekurangan yang terjadi, tapi mau belajar melihat bahwa Yesus yang kami sembah, yang mampu untuk melakukan hal yang mustahil di tengah-tengah kondisi sulit sekalipun. Engkau yang melakukan hal yang mustahil bagi Simon dalam menangkap ikan. Engkau Tuhan yang sama juga, yang akan melakukan hal-hal yang besar di luar ekspektasi kami, walaupun di saat kondisi yang mustahil sekalipun. Berkatilah setiap persembahan kami Tuhan. Engkau yang menilik dan menilai hati kami. Kami mau memberikan kepadamu dengan penuh kesadaran dan penuh ucapan syukur. Kami tahu ini gak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan. Kau sungguh sangat baik, Kau sungguh sangat memberkati kami. Biarlah persembahan kami ini bermuliakan nama-Mu, mengharumkan nama-Mu Tuhan, dan dapat dipakai untuk memberkati orang lain. Berkatilah apa yang kami kerjakan, yang gereja-Mu kerjakan Tuhan. Berkati setiap usaha yang baru dimulai. Berkati juga Tuhan setiap pekerjaan yang sedang dikerjakan sebagai PNS, sebagai pegawai swasta. Tidak satupun kami yang bertambah menurun, tapi Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa yang akan mengangkat kami tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh beribadah, boleh dengar firman Tuhan. Dan di penghujung bulan ini kami dapat diingatkan kembali bahwa panggilan kami bukan hanya untuk menikmati berkat Tuhan, tetapi untuk melayani Dia, melayani Tuhan dan melayani sesama. Terima kasih Tuhan karena Kau mengingatkan kami bahwa posisi yang paling penting di hadapan-Mu adalah posisi untuk melayani. Karena ketika kami melayani, kami akan menemukan tujuan hidup kami. Kami berdoa Tuhan supaya selama kami di bumi ini, kami dapat menemukan tujuan hidup kami. Janganlah kami berlama-lama, janganlah kami mutar ke sana kemari, janganlah kami membuang-buang waktu sehingga kami semakin jauh dari panggilan hidup kami Tuhan. Jangan kami sibuk bekerja, sibuk mencukupi kebutuhan kami. Memang semuanya seperti menjadi cukup, namun kami tidak menemukan untuk apa kami ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, berkatilah pemerintahan kami Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah, berkatilah kota kami, kota Padang. Tuhan selamatkan kota ini. Kami berdoa buat orang-orang yang melihat ibadah online GKI Padang. Walaupun mereka belum lagi percaya, namun kami berdoa bagi mereka. Tuhan jamah hati mereka, Tuhan bicara kepada mereka. Dan Tuhan akan menghadirkan damai sejahtera. Tuhan menghadirkan pribadinya dalam hidup mereka yang belum percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan buat setiap tim penggembalaan, buat gembala sidang keluarga, buat semua full-timer, para core team, para pemimpin-pemimpin dalam gereja-Mu. Tuhan berkatilah mereka semua, supaya mereka tetap hidup dan tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Dan tidak lupa berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dari yang tua sampai yang muda, semuanya Tuhan kuatkan, semuanya Tuhan berkati. Apa yang kami kerjakan sepanjang minggu yang akan datang, diberkati Tuhan, dijagai Tuhan, keluar masuk kami, diberkati Tuhan. Setiap berkat akan mengikuti kami, dan Tuhan sendiri yang mengalahkan kutuk dari kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, dan kami akan menyelesaikan ibadah kami, dan ini waktunya kami untuk memulai ibadah kami yang sebenarnya, yaitu dengan mengerjakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan kami patahkan, kami hancurkan segala kutuk maut dan kematian, segala sakit penyakit wabah tidak bisa menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami mengucap syukur, sungguh sangat mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau hadir dimanapun, karena Engkau ada dimanapun Tuhan. Dan bersyukur karena kami bisa beribadah. Bagimu segala pujian, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita yang percaya berkata, Amen.